Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Kurniawan dengan NIM 24 WSP 010, jurusan Otomasi Sistem Permesinan. Nah, di sini saya akan menjelaskan rangkaian forward reverse dengan pengontrolan PLC. Nah, di sini kita harus tahu dulu apa sih itu PLC. Nah, menurut National Electrical Manufacturer Association atau NEMA, Programmable Logic Controller adalah suatu perangkat elektronik digital dengan memori yang dapat diprogram untuk menyimpan instruksi-instruksi yang menjalankan fungsi-fungsi spesifik seperti logika, sequence, timing, counting, dan aritmatika untuk mengontrol mesin dan proses. Nah, sedangkan menurut Keppel tahun 1942, Programmable Logic Controller atau PLC adalah sebuah sistem elektronik yang dioperasikan dengan cara digital dan dibuat untuk kebutuhan pemakaian di dunia industri, di mana pada pengoperasian sistemnya menggunakan memori yang bisa diprogram untuk menjalankan sistem yang diinginkan dan dapat disimpan secara internal. Nah, perbandingan antara kedua pendapat ini adalah menurut Nema dan Keppel, keduanya sepakat bahwa PLC adalah sebuah perangkat atau sistem elektronik digital yang menggunakan memori yang dapat diprogram untuk menyimpan instruksi serta berfungsi sebagai pengendali proses. Persamaan utama dari kedua pendapat ini terletak pada penekanan bahwa PLC bekerja secara digital, memiliki memori yang bisa diprogram dan digunakan untuk mengendalikan sistem atau mesin. Namun, terdapat juga perbedaan dalam fokus penjelasan keduanya. NEMA lebih menekankan pada aspek teknis, yaitu fungsi-fungsi spesifik yang dapat dijalankan PLC seperti logika, sekuensial, timing, counting, dan aritmatika. Sementara itu, untuk Keppel lebih menekankan pada tujuan dan konteks penggunaannya di dunia industri, dengan menyoroti kemampuan PLC untuk menyimpan sistem yang diinginkan secara internal. Dengan demikian, NEMA lebih detail dalam aspek teknis operasional, sedangkan Keppel lebih menyoroti peran praktis PLC dalam penerapan industri. Adapun komponen utama pada PLC itu yang pertama eh, ada input dan output device. Input dan output device yang pertama input. Input itu bisa berupa sensor atau push button. Sedangkan output itu bisa berupa eh, lampu indikator, buzzer ataupun eh, perangkat yang berbasis coil seperti kontaktor. Nah, kemudian ada CPU. CPU ini memiliki memori, mikroprosesor, dan power supply. Nah, sejarah PLC. Sejarah PLC. PLC berawal pada akhir tahun 1960-an ketika industri otomotif di Amerika Serikat, khususnya General Motors atau GM, menghadapi tantangan besar. Saat itu sistem kontrol mesin masih menggunakan relay, timer, dan kontaktor elektromekanis yang rumit, boros ruang, serta sulit diubah jika ada perubahan proses induksi. Pada tahun 1968, General Motors Dramatic Division mengajukan permintaan untuk sebuah sistem kontrol yang lebih fleksibel, mudah diprogram ulang, tahan lama, dan andal. Dari kebutuhan inilah lahirlah PLC pertama yang dikembangkan oleh Richard Morley bersama perusahaannya Bitford Associates dengan produk yang diberi nama Modicon 084 Modular Digital Controller. Sejak itu, PLC berkembang pesat dan mulai menggantikan sistem relay tradisional di berbagai industri. PLC modern tidak hanya mampu menangani logika sederhana, tetapi juga dapat mengontrol proses kompleks, komunikasi jaringan, hingga integrasi dengan sistem otomasi berbasis komputer. Kini PLC digunakan di hampir semua bidang industri, mulai dari manufaktur, energi, transportasi, hingga pengelolaan makanan. Nah, adapun kelebihan PLC dibanding relay, itu keunggulan utama PLC dibanding relay adalah fleksibilitas, keandalan, dan efisiensi biaya dalam jangka panjang. Sistem relay menggunakan pengkabelan fisik atau hardwire untuk membuat logika kontrol yang membuatnya sulit dan memakan waktu untuk diubah. Sebaliknya, PLC menggunakan program atau software sehingga dimodifikasi logikanya hanya membutuhkan perubahan pada kode, bukan pada pengkabelan.
Selain itu, PLC merupakan perangkat solid state tanpa bagian yang bergerak, menjadikannya lebih andal dan tahan lama dibandingkan relay yang rentang aus. Meskipun biaya awal PLC mungkin lebih tinggi, ia menjadi jauh lebih efisien dan hemat untuk sistem kompleks karena mengurangi material, kabel, dan komponen, serta biaya tenaga kerja untuk instalasi dan perawatan. Ukuran fisik yang ringkas juga menghemat ruang panel kontrol secara signifikan. Adapun klasifikasi PLC yaitu umumnya dibagi menjadi 3 kategori utama berdasarkan jumlah input atau output dan kapasitasnya. Yang pertama itu versi nano atau mikro, adalah yang terkecil dengan input-output kurang dari 32 titik, cocok untuk aplikasi sederhana seperti kontrol pintu otomatis. Kemudian yang kedua itu ada PLC Small, memiliki kapasitas sedang, mampu mengelola 32 hingga 128 titik I/O, serta dilengkapi dengan fitur komunikasi jaringan ideal untuk mesin berskala sedang, atau ini produksi kecil. Terakhir itu PLC medium atau large, merupakan sistem modular yang sangat kuat, dapat menangani ribuan titik I/O, dan memiliki kemampuan untuk mengandalkan proses industri yang sangat kompleks seperti ditemukan di pabrik-pabrik besar. Adapun spesifikasi dari merek dan tipe PLC. Yang pertama itu dari merek Omron. Nah, tipenya itu ada CP1L L20DRA, kemudian CJ2M CPU31, dan juga NX1P2. Kemudian merek yang selanjutnya itu ada Siemens dengan tipe Simetic S7 1200 dan juga Simetic S7 1500. Nah, kemudian merek yang selanjutnya itu Mitsubishi dengan tipe FX3U series. Kemudian Q series dan IQR series. Nah, selanjutnya mereknya itu Schneider Electric. Tipenya Modicon M221, Modicon M340, dan juga Modicon M580. Dan yang terakhir itu ada Allen Bradley dengan tipe Micrologix 1400, Compact Logix 5380, kemudian Control Logix 5580. Nah, adapun contoh dari spesifikasi PLC yang kita gunakan pas praktikum. Nah, untuk PLC merek Omron dengan tipe CP1L L20DRA ini, sumber dayanya menggunakan listrik AC biasanya 100 sampai 240 volt. Nah, input atau output memiliki total titik 20 untuk disambungkan ke perangkat. 12 titik untuk input, misalnya dari sensor, dan 8 titik untuk output, untuk menggerakkan lampu atau motor. Jenis outputnya adalah relay, yang cocok untuk mengendalikan banyak jenis peralatan. Kemudian, memori, punya ruang penyimpanan untuk program yang cukup, untuk aplikasi skala kecil dan menengah. Kemudian komunikasinya itu dilengkapi dengan port USB, terhubung ke komputer, memudahkan pemrograman. Nah, kemudian di sini kita lanjut untuk merancang pengontrolan forward reverse motor induksi 3 fasa dengan PLC. Prinsip kerja forward reverse. Nah, pada saat push button start ditekan, maka PLC membaca input dari alamat 10.00 lalu mengaktifkan kontaktor forward melalui output dengan alamat P100.00. Motor induksi 3 fasa berputar searah jarum jam atau clockwise selama 8 detik dengan bantuan timer, yaitu timer 0. Nah, setelah timer habis, motor berhenti selama 5 detik. Kondisi ini diatur oleh timer delay, yaitu timer 1 sebelum masuk ke proses berikutnya. PLC kemudian mengaktifkan kontaktor reverse melalui output dengan alamat 100.01. Motor berputar berlawanan arah jarum jam atau counter clockwise selama 8 detik menggunakan timer, yaitu timer 2. Setelah selesai, motor kembali berhenti selama 5 detik dengan timer delay timer 3. Proses ini dihitung oleh counter. Siklus pada siklusnya adalah forward, stop, reverse, stop. Nah, ini dilakukan sebanyak 3 kali. Setelah tercapai
maka PLC mengaktifkan output buzzer dengan alamat 100.2 sebagai tanda selesai. Nah, kemudian tombol push button reset dengan alamat 10.01 digunakan untuk mengulang sistem dari awal dengan mereset timer dan counter, sedangkan push button stop dengan alamat 10.02 berfungsi menghentikan seluruh proses dan mematikan motor. Pada program ladder digunakan interlock logika agar kontaktor forward dan reverse tidak aktif bersamaan untuk mencegah short circuit pada motor. Nah, adapun IO list-nya yang pertama itu push button start dengan IO tipe itu digital input dengan alamat 0.01. Kemudian yang kedua itu push button stop dengan IO tipe digital input untuk alamatnya dia di 0.03. Kemudian push button reset dengan IO tipe digital input alamat 0,05. Kemudian selanjutnya itu ada di kontak. Kemudian yang selanjutnya itu ada pada nomor 4 yaitu kontaktor forward dengan IO tipe digital output. Alamatnya itu 100.07. Kemudian selanjutnya kontaktor reverse digital output untuk IO tipenya dan alamatnya berada di 100.06. Kemudian yang terakhir itu ada buzzer. IO tipenya itu digital output dengan address 100.05. Baik, di sini kita akan masuk ke rangkaian daya. Oke, yang pertama itu ada miniatur circuit breaker. Miniatur circuit breaker ini berfungsi sebagai pengaman pada lonjakan arus. Kemudian ada dua buah kontaktor. Yang pertama kontaktor forward, yang ketika kontaktor forward ini aktif, maka motor berjalan searah jarum jam atau clockwise karena fasanya itu tidak dibalik, atau di sini RST, keluarannya juga RST. Nah, kemudian kontaktor reverse. Nah, kontaktor reverse ini keluarannya itu fasanya ditukar. Jadi kontaktor reverse ini ketika aktif itu motor berjalan searah berlawanan arah jarum jam atau counter clockwise karena fasanya itu ditukar. Nah, yang ditukar di sini itu R dengan T. Jadi ketika ditukar maka suplai ke motor juga berbeda sehingga membuat motor berputar searah berlawanan jarum jam. Kemudian yang terakhir ada thermal overload relay sebagai pengaman motor untuk beban lebih. Nah, kemudian ada rangkaian kontrol. Yang pertama itu untuk sumbernya itu tegangannya 220 volt AC. Nah, kemudian push button start itu berada di alamat 01, push button stop itu alamatnya 03, dan push button reset itu alamatnya 05. Ini untuk inputnya. Sedangkan untuk outputnya itu untuk buzzer itu alamatnya 0,5. Kemudian kontaktor forward itu alamatnya 07 dan kontaktor reverse itu alamatnya 06. Nah, untuk pada bagian commonnya itu di sini sedikit koreksi. Seharusnya commonnya itu berada di sini, bukan di sini. Karena untuk common ini dia hanya melayani alamat 02 dengan 03. Harusnya commonnya di sini itu di sini untuk melayani common 04, 05, 06 dengan 07. Nah, kemudian ada diagram laddernya. Di sini kita melihat 4 buah timer dan 1 counter. Kemudian di sini untuk timing table pada timernya. Jadi di sini ada timer 0, timer 1, timer 2, timer 3. Kemudian ada timing 8 detik, 5 detik, 8 detik, 5 detik. Nah, totalnya itu 26 detik. Oke, yang pertama itu timer 0. Ini timer 0. Nah, ketika timer 0 aktif, maka kontaktor forward itu aktif selama 8 detik. Nah, setelah aktif selama 8 detik, itu timer 1 aktif yang tidak mengaktifkan salah satu pun kontaktornya.
Yang ini ya, kontaktor 1. Timer 1. Kemudian timer 2 aktif. Nah, aktifnya itu selama 8 detik yang mengaktifkan kontaktor reverse. Nah, setelah timer 2 aktif, itu lanjut ke timer 3 yang aktif itu selama 5 detik yang tidak mengaktifkan kontaktor apapun. Nah, ini siklusnya berulang selama 3 kali. Ketika sudah 3 kali, counter ini mencacah. Kemudian setelah 3 kali, counter mengaktifkan buzzer. Nah, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.